Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Isi dengan tematik yang hari ini tengah kita lakukan, yaitu seputar tentang Ramadan. Tapi membuka 5 menit kedua ini, barangkali sudah 5 menit pertama. Membuka 5 menit kedua, harapan saya Bapak Ibu sekalian, majelis kita ini yang tadi sudah ada yang ngantuk, ingin cepat rebahan, ingin cepat istirahat tadi, harapannya dengan jenengan menahan rasa kantuk dan istirahat tadi, mudah-mudahan majelis kita di tempat ini termasuk ke dalam salah satu hadis Nabi, mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Nabi, di mana 14,5 abad yang lalu Rasulullah SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini harapan saya, dan tentunya Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan majelis kita ini termasuk ke dalam yang disabdakan oleh Nabi, yang artinya dan tidaklah berhimpun, wa majtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul berhimpun suatu kaum manusia di mana fi baitin, di rumah, min buyutillah, dari rumah-rumahnya Allah. Sudah masyhur bagi kita bersama bahwa yang dinamakan rumah Allah itu bukanlah rumah pribadi Babe Mujiman, bukan rumah pribadi Pak Degunis, bukan rumah pribadi saya, tetapi sudah masyhur bahwa yang dikatakan Baitullah itu adalah Masjidullah, masjidnya Allah. Jadi tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu masjid dari masjid-masjidnya Allah, kecuali Allah akan menurunkan 4 hal. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan di situ. Allah akan menurunkan ketenangan bagi orang yang berada di majelis ilmu. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ketenangan itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Ketenangan itu adalah sumber daripada kebahagiaan. Kebahagiaan esensinya itu ada pada sakinah atau ketenangan. Maka hari ini orang banyak mencari kebahagiaan, dikiranya kebahagiaan itu ada pada harta, ternyata setelah mendapatkan harta banyak justru menyengsarakannya. Dikiranya ketenangan, kebahagiaan itu dengan datangnya anak atau dengan anak yang banyak, ternyata setelah anak yang banyak datang malah menyengsarakannya. Dikiranya ketenangan atau kebahagiaan itu datang ke pantai dengan bepergian berpariwisata ke Bali, Lombok dan sebagainya. Ternyata sampai di Bali tidak mendapatkan ketenangan, justru kegersangan, karena yang dilihat you can see barangkali. Apa? Maka sumber ketenangan itu ada pada pendekatan diri kepada Allah, dan salah satu caranya yaitu dengan hadir di majelis ilmu. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebentar kita tahan kantuk kita, mudah-mudahan kita mendapatkan ketenangan, yang ketenangan itu adalah sumber kebahagiaan. Nazalat alaihimus sakinah. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada siapa? Kepada orang yang berhimpun tadi, pada orang yang berkumpul di majelis ilmu, di rumah-rumah Allah tadi. Rahmat Allah itu ada 100 Bapak Ibu sekalian. Satu rahmat Allah itu diturunkan di dunia ini, satu rahmat Allah itu melekat pada sifatnya Ar-Rahman, yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pilih kasih.
Satu rahmat itu Allah turunkan ke dunia, yang dengan satu rahmat itu Allah berikan kepada seluruh makhluknya, yang sampai dengan satu rahmat itu binatang buas yang bernama harimau, yang bernama singa tidak mau memakan anaknya. Satu rahmat. Lalu ada 99 rahmat Allah yang nanti akan diberikan hanya untuk orang yang beriman, yang rahmat itu melekat pada sifatnya Ar-Rahim, yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tiada terbilang, dan nanti hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Maka dengan kita menghadiri majelis ilmu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, harapan kita akan mendapatkan rahmat Allah yang jumlahnya 100 bagian tadi. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, marhaban bikum ayyuhas syekh, syekhuna Syekh Zainal Arifin hafizullahu ta'ala, bersama Syekh Baihaqi hafizullahu ta'ala. Kita lanjutkan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang akan didapatkan oleh orang yang hadir di majelis ilmu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, wa haffathumul malaikah. Malaikat akan menaungi orang-orang yang berhimpun di dalam majelis ilmu, yang di situ dibacakan qala Allah wa qala Rasul, yang di situ dikatakan firman Allah, di situ dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ diingatkan akan kebaikan, di situ diingatkan akan ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Maka di situ malaikat, wa haffathumul malaikah, maka malaikat akan menaungi. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa haffathumul malaikah, malaikat menaungi bagi orang yang hadir di majelis ilmu, artinya adalah malaikat itu mendoakan bagi orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hari ini jangankan doa malaikat, hari ini di luar sana nggak tahu di beringin ada enggak, ada orang-orang yang berdoa ngalap berkah, meminta doa. Kemana? Ke orang-orang yang sudah meninggal. Ada di luar sana orang-orang yang datang ke kuburan-kuburan yang dikiranya kuburan itu keramat, yang kuburan itu adalah katanya kuburan wali, kuburan ulama, lalu kemudian datang orang di situ meminta hajatnya. Lah hari ini seperti itu. Lah ini ada janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana orang yang hadir di dalam majelis ilmu tidak perlu meminta, tetapi sudah didoakan. Dan siapa yang mendoakan? Yang mendoakan adalah malaikat Allah. Senang nggak Bu? Pak? Tentunya kita sangat senang. Tidak perlu kita meminta, tapi ini Rasulullah melalui lisannya, yang dimana Rasulullah itu adalah setiap pembicaraannya, in huwa illa wahyu yuha, bukanlah berasal dari hawa nafsunya, tetapi dari firman Allah yang diwahyukan kepadanya. Maka tidak ada kedustaan yang dikatakan oleh Nabi. Maka ketika Nabi mengatakan dalam sabdanya wa haffathumul malaikah, dan itu diberikan kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu, dan dijelaskan oleh para ulama, oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, malaikat menaungi maksudnya adalah malaikat mendoakan, yaitu bagi siapa yang hadir di majelis ilmu. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut orang yang berada di majelis ilmu. Selama ia berada di majelis ilmu, majelis yang di situ dibacakan qala Allah wa qala Rasul, majelis yang di situ dikatakan, diingatkan ketakwaan, diingatkan tentang hari kiamat, diingatkan tentang akhirat, maka Allah menyebut-nyebut orang yang di situ. Di mana Allah menyebutnya? Di sisi para malaikat yang mulia. Maka tentunya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sesuatu yang menggembirakan bagi kita.
sesuatu yang menyenangkan tentunya, melebihi kesenangan yang lainnya. Maka mari kita nikmati, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita nikmati kenyamanan dan ketenangan hadir di majelis ilmu, sebagaimana kita menikmati enaknya makanan, sebagaimana kita nikmati nikmatnya minuman yang segar. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Waduh, wis 5 menit kepiro, baru janjinya 5 menit. Wis lah nek ngono tutup bae ya. 5 menit ketiga sudah. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini sampai 5 menit keberapa? Kita nanti mengalir, kalau sudah ada yang angop kita cukupkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah yang akan kita katakan. Maka sekali lagi kita mengingatkan bahwa di tempat ini adalah untuk ajang tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Maka ketika nanti seorang pembicara itu mengatakan sesuatu, menasihatkan sesuatu terkait tentang agama ini, lalu kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah itu sudah mendengarnya, kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Fulan, kemarin saya sudah mendapatkannya. Maka sikap seorang mukmin dan muslim tidak seperti itu. Karena manusia itu adalah mahalul khoto'i wan nisyan, sumber tempatnya kesalahan dan lupa. Maka bisa jadi yang kemarin disampaikan sudah lupa, maka kok podo yang akan disampaikan ini pada penceramah yang lainnya. Maka jangan bosan terlebih, Bapak Ibu sekalian, jangan bosan dulu. Saya mendapatkan satu nasihat yang menurut saya bagus dari salah seorang santri yang pernah mondok di Sidogiri. Kata beliau pribadi kepada saya, Kang, yang wajib dalam ilmu itu pertama itu adalah murojaah, bukan menambah. Yang pertama wajib daripada ilmu, selain nanti ada kewajiban mengamalkan, yang wajib daripada ilmu itu adalah murojaah, bukan menambah. Kata beliau. Maka ketika ternyata suatu ketika Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah mendapati materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fulan, kok ternyata disampaikan oleh Ustadz Fulan yang lain, maka ini adalah murojaah, mengingat, dan kemudian juga introspeksi tentunya. Setelah di murojaah, tentunya apakah itu tadi sudah kita amalkan, kalau misalnya bisa kita mengamalkannya. Karena ada satu mahfudzat, al ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu itu apabila tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, apabila ini tadi ternyata sudah tersampaikan oleh Ustadz Zainal barangkali atau yang lainnya, maka nanti murojaah. 5 menit keempat. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan menganjak, kita akan nganclong bukan pada asirah an-nabawiyah, tapi hari ini, waqi'i hari ini, kita sedang berada di syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 185. Inilah beberapa hari yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, yaitu syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan yang Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Yang Al-Quran itu sebagai huda, petunjuk, wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang dijelaskan oleh Allah petunjuk tersebut, dan sekaligus Al-Quran itu adalah sebagai pembeda, yaitu pembeda antara yang al-haq dan yang batil. Al-Quran Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah mufassir, ulamanya para sahabat. Sudah saya katakan, kalau tidak salah di tempat ini atau di tempat yang lain,
Sahabat itu ada sekitar 200 sampai 300 sahabat yang namanya Abdullah. Yang namanya Abdullah. Sahabat itu ada sekitar 200 sampai 300 nama sahabat namanya Abdullah. Dari 200 atau 300 itu muncul 30 Abdullah yang terkenal. Dari 30 Abdullah yang terkenal itu ada 4 Abadilah, ada 4 yang namanya Abdullah yang itu menjadi rujukan dari para sahabat bertanya, yang itu menjadi ulamanya para sahabat. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas. Berarti Abdullah anaknya siapa itu? Abbas. Abbas itu siapa? Pamannya Nabi. Anaknya siapa Abbas itu? Abdul Muthalib. Nah, berarti siapa Abdullah itu kalau dengan Nabi? Sepupu ya, sepupu. Abbas pamannya, berarti anaknya Abbas, sepupu Nabi ya, benar Pak ya? Waduh, 5 menit kepiro iki. Dadak ndowo-ndowo sih piye iki. Dadak nglebar barang ngene sira. Oke, anggere sing anggap tutup ya Pak ya. Nah, Abdullah bin Abbas itu adalah salah satu dari 4 Abadilah, orang yang mempunyai nama Abdullah yang sebagai rujukan para sahabat. Abdullah bin Abbas terkenal mufassirnya sahabat. Kata beliau terkait tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya, kata Ibnu Abbas, Al-Qur'an itu sudah diturunkan sepenuhnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia lengkap. Lalu dari Baitul Izzah, langit dunia, diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian sampai dengan sempurnanya masa kenabian Nabi 23 tahun. Dan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita berada di dalamnya. Hari ini bahkan kita sudah ngancik keberapa sekarang? 19 Maret, berarti ini kita sudah melakukan puasa selama 19 hari dan malam ini adalah malam ke-20. Kroso apa enggak kroso, Pak? Ya kroso enggak kroso. Ojo malah sing kroso pariku sing ambruk, Pak ya. Oke, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita melakukan puasa sudah 19 hari. Dasar kita melakukan puasa sebagaimana firman Allah. Allah memanggil kita, yaitu orang-orang yang beriman. Lalu kemudian tahu nggak Pak, Bu sekalian, apa yang akan kita dapatkan? Kok kemudian kita benar-benar mau melakukan puasa ini? Apa dasar daripada kita melakukan puasa? Sudah, tapi kira-kira apa yang kita dapatkan? Lah kalau ada Pak, seorang karyawan yang dia itu bekerja pada majikan atau pada perusahaan, dia tahu gajinya berapa, dia tahu akan dibayar berapa, maka dia kemudian semangat. Lalu kita, Bapak Ibu sekalian, semangat menjalankan puasa, semangat menjalankan saum, kira-kira apa? Sudah tergambar belum? Apa gur melu-melu tok, pokoknya melu poso. Nah, pada kesempatan hari ini, malam ini, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kita akan memberikan agar semakin mantap puasa kita. Karena biasanya, sekali lagi tadi, permisalan seorang karyawan akan semangat di dalam bekerja ketika ia mendapatkan haknya. Hakmu mendapatkan gaji sekian, kewajibanmu ini dan ini. Nah, maka biar semakin mantap puasa kita, lalu kemudian kita akan mengetengahkan apa yang akan didapat oleh orang yang berpuasa, apa yang akan diperoleh oleh orang yang berpuasa.
Apa keistimewaannya terkhusus Ramadan? Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum itu ada keistimewaan Ramadan yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pernah bersabda, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu jannah, pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu para setan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ulama di dalam menafsirkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, di dalam menjelaskan hadis ini, ada yang mengatakan bahwa yang dikatakan oleh Nabi ini adalah makna hakiki, di mana dibuka pintu surga, ya dibuka, dibuka pintu neraka, ya dibuka, dibelenggu setan, maknanya adalah dibelenggu benar. Sehingga kita dapati Bapak Ibu sekalian, kita dapati orang yang sebelum Ramadan dia tidak pernah menginjakkan kakinya untuk sholat di masjid. Orang yang sebelum Ramadan tidak pernah berpuasa, tetapi Ramadan datang, ternyata Allah memudahkannya. Kenapa? Karena dibelenggu setan, dibuka pintu jannah, ditutup neraka. Sehingga orang yang tidak pernah sholat di masjid sekalipun akan memakai baju yang terbaiknya, sarung terbaiknya, sajadah terbaiknya, dan dia berada di shaf terdepan bahkan. Nah, saking mudahnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok itu tidak ada di luar bulan Ramadan? Inilah keistimewaan Ramadan yang Allah sifatkan, yang Allah benar-benar melalui redaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana syaitan dibelenggu. Maka ada ulama yang mengatakan bahwa makna syaitan dibelenggu itu benar-benar dibelenggu, bukan kiasan. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ayyus sadaqatu afdal, kata sahabat, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdol? Sedekah bagaimanakah? Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah fi Ramadan. Sedekah yang paling terbaik dikeluarkan adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu 10 amsalha ila 700 dhi'fin. Setiap amalan yang ditunaikan oleh anak Adam, oleh manusia, itu akan dilipat gandakan oleh Allah 10 amsalha, 10 kali lipat, ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung mengganjarnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, semua kullu amal ibni Adam, semua amalan daripada anak Adam, ibadah anak Adam, yudha'aful hasanatu, dilipat gandakan oleh Allah, 10 amsalha, 10 kali lipat, ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagai salah satu contoh di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261, di mana ini adalah salah satu contoh bahwa Allah itu akan memberikan, menentukan bagi setiap amalan ibadah itu sekian-sekian. Sebagai salah satu contoh adalah sedekah, di mana Allah secara spesifik, secara khusus mengatakan bagi orang yang bersedekah, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261, matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan sedekah yang diinfakkan fi sabilillah, di jalan Allah, itu adalah seumpama sebutir biji yang menumbuhkan 7. Dari 7 terus kemudian tumbuh 100, dari 100 tumbuh 700 kali lipat. Itu ibarat sedekah yang dinafkahkan di jalan Allah.
fi sabilillah. Spesifik Allah menyebutkannya. Maka hadis Nabi SAW tadi mengatakan, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asru amsalha ila sab'i mi'ata dhifin. Setiap ibadah anak Adam, amalan-amalan yang ditunaikan oleh anak Adam, Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat sampai dengan 700. Contoh lagi, orang yang membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa orang yang membaca Al-Quran, kitabnya Allah yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Lihat kebaikan yang lain, yaitu membaca Al-Quran misalnya. Allah katakan, janjikan melalui lisan Rasulullah bahwa orang yang membaca Al-Quran, setiap satu huruf akan diberikan satu kebaikan. Yang satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Dan tidaklah alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi ternyata alif lam mim itu adalah 3 huruf. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sesuatu yang menggembirakan. Nah, hal ini beda dengan yang namanya saum. Beda ya dengan yang namanya saum. Ada hadis Nabi SAW yang lain dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam lahu, itu adalah untuknya, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, karena sungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan mengganjarnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa kemudian puasa siyam ini Allah khususkan? Allah tidak spesifikkan apa yang akan diganjar, apa yang akan diberikan Allah untuk orang yang berpuasa. Dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa alasan dari para ulama kenapa kemudian puasa ini dikhususkan dan tidak disebutkan pendapatannya, pahalanya. Kata beliau mengutip pendapat dari beberapa ulama bahwa puasa itu tidak terkena riya sebagaimana amalan-amalan yang lainnya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, beliau berkata, ketika amalan-amalan yang lain itu berpotensi besar terkena riya, maka puasa tidak ada yang dapat melihatnya, mengetahuinya kecuali Allah. Maka kemudian Allah menyandarkan puasa itu kepada dirinya, wa ana ajzi bihi, dan aku, kata Allah, yang akan membalasnya. Yakni aku akan memberikan pahala yang banyak, aku akan memberikan pahala tanpa menentukan kadarnya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan padanya pahala, yaitu tanpa hisab, tanpa batas. Dan puasa itu adalah keseluruhannya kesabaran. Lalu kemudian kata Al-Imam, kata seorang ulama yang bernama Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan, cukuplah ungkapan fa innahu li, puasa itu untukku, cukuplah, kata ulama yang bernama Ibnu Abdul Bar yang mengatakan cukuplah ungkapan
Apa puasa itu untukku, kata beliau, cukuplah ungkapan yang disampaikan, yang dikatakan oleh Allah, ibadah puasa itu untukku, itu menunjukkan keutamaannya, keafdolannya ibadah tersebut atau puasa tersebut dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Rasulullah bersabda, kata beliau, alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kata beliau, alaika bis-shaum, hendaknya kalian itu puasa, hendaknya kalian itu shaum, fa innahu la mithla lahu, karena sungguhnya puasa itu, ibadah puasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Itulah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah alasan kenapa kemudian Allah tidak menyebutkan secara spesifik di mana ganjarannya, pahalanya, tetapi menyebutkan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Dan sekali lagi, kata ulama yang bernama Ibnu Abdul Barr mengatakan, cukuplah pernyataan Allah yang mengatakan ungkapan puasa itu untukku menunjukkan keutamaan ibadah tersebut dibanding dengan yang lainnya. Walaupun Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di salah satu hadis yang lain Rasulullah pun menyebutkan secara khusus apa yang didapat. Rasulullah menyebutkan secara khusus apa yang akan didapat oleh orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana hadis yang dihafal oleh kebanyakan kaum muslimin, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas, hanya mengharap wajah Allah, hanya mengharap pahala dari Allah, tidak mengharapkan yang lainnya, maka jaminan dari Allah adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni orang yang berpuasa dengan penuh keimanan tadi, orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ihtisab tadi, dan mengharapkan pahala saja dari Allah tadi. Allah menjanjikan bahwa Allah akan mengampuninya, mengampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambi, apa yang berlalunya, apa yang sudah berlalu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah keutamaan. Tetapi sebenarnya di samping keutamaan ini adalah beberapa hal yang akan kita dapatkan bagi orang-orang yang berpuasa. Tetapi ada ancaman yang lainnya juga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sesuatu yang akan kita dapatkan, yaitu bagi orang yang berpuasa tadi, pahala langsung dari Allah, ampunan dari Allah. Tetapi di sisi yang lain ternyata Rasulullah pula memberi ancaman, mewanti-wanti dan memperingatkan bagi orang yang berpuasa. Apa? Ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apapun kecuali gur rasa haus dan rasa lapar. Pahalanya nggak entuk. Nah, ngopo kok terus kemudian orang tersebut tidak mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla? Gerangan apa yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga tidak mendapatkan pahala? Karena Bapak Ibu sekalian sudah ngantuk, ibu-ibu sudah ada yang pulang, maka kita cukupkan sampai di sini. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi, kita bersua insya Allah di suatu ketika nanti. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung hati Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf. Dan apabila ada kutipan yang salah, ada ayat yang salah dibaca, ada hadis yang dibaca salah, saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.